Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang standar akuntansi keuangan. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi. Sejarah prinsip-prinsip akuntansi diantaranya yaitu ada 4. Yang pertama, pencarian dimulai. Yang kedua, pencarian dipercepat. Yang ketiga, pencarian bergeser. Dan yang keempat yaitu pencarian dengan melihat ke belakang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang merupakan prasyarat untuk kebutuhan seluruh kumpulan asas yang membentuk batang tubuh akuntansi. Di antaranya, yang pertama, laba tidak akan diakui sebelum penjualan terjadi. Yang kedua, semua beban seharusnya dibebankan terhadap laporan laba rugi, tidak terhadap laporan laba ditahan. Yang ketiga, laba ditahan dari suatu perolehan baru. Yang keempat, dividen pada saham pembendaharaan bukanlah laba bagi perusahaan. Dan yang kelima, pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan khusus seharusnya dipisahkan dari pinjaman yang lain. Jadi, prinsip ini mengasumsikan bahwa debit dan kredit, neraca dan laporan laba rugi, dan seterusnya. Kebijakan akuntansi menurut PSAK 25. Kebijakan akuntansi yaitu prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan kebijakan akuntansi diantaranya yang pertama, relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu dapat diandalkan. Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai pengertian dan penggunaan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan memiliki pengertian, yaitu suatu format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Kemudian, kegunaan dari SAK yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, memudahkan pembaca laporan keuangan. Jenis SAK yang berlaku di Indonesia ada 5, yaitu PSAK IFRS, SAK Etap, PSAK Syariah, SAP, SAK EMKM. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS, antara lain seperti PSAK 28, PSAK 38, PSAK 45, ISAK 25, dan ISAK 31. Pembahasan ketiga yaitu mengenai pengertian dan penggunaan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK Etap. Pengertian standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK Etap adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Penggunaan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK Etap dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.
Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang pertama, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum seperti General Purpose Financial Statement bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilih yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeningkat kredit. Lalu, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan jika yang pertama, entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan lain penerbitan efek di pasar modal. Yang kedua, entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau perdagangan efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK etap jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK etap. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian dan penggunaan standar akuntansi syariah. SAS atau standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan model SAS dilakukan dengan menggunakan model SAK umum, namun berbasis syariah, yang mengacu kepada fatwa MUI. Di Indonesia, permasalahan mengenai standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah yang berada di bawah naungan IAI dan dibentuk oleh IAI pada saat Kongres IAI yang ke-8 pada tahun 1998. Saat ini PSAK yang digunakan oleh SAS yaitu menggunakan PSAK 101 tahun 2014 yang menggantikan SAK tahun 2002 dan menyempurnakan SAK tahun 2007 dan 2011. Tujuan adanya SAS yaitu untuk memberi standarisasi dan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Adapun alasan perlunya dibuat SAS yaitu karena ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berbeda. Contoh, dalam kategori harta, dalam ekonomi konvensional yaitu dibagi menjadi dua, ada harta lancar dan harta tetap. Sedangkan di ekonomi syariah yaitu harta dibagi menjadi dua juga, namun berbeda. Ada harta uang atau harta barang, dan barang tersebut dikategorikan lagi menjadi barang milik pribadi atau barang dagang. Dan yang contoh yang kedua yaitu tentang investasi, karena tidak semua jenis investasi dalam ekonomi syariah itu diperbolehkan. Jenis standar akuntansi syariah. Yang pertama yaitu PSAK 102 akuntansi murabahah, yang kedua PSAK 103 akuntansi islam, yang ketiga PSAK 104 akuntansi istisna, yang keempat PSAK 105 akuntansi mudharabah, yang kelima PSAK 106 akuntansi musyarakah, yang keenam PSAK 107 akuntansi ijarah, yang ketujuh PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah, dan yang kedelapan yaitu PSAK 109 tentang zakat dan infak atau sedekah. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian dan penggunaan standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yaitu direncanakan sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, sehingga UMKM
dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut dapat juga digunakan untuk entitas untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain serta lampiran pelaporan pajak. Exposure draft standar akuntabilitas keuangan entitas mikro kecil dan menengah disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro kecil dan menengah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentangan kuantitatif EMKM. Exposure draft standar akuntabilitas keuangan ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntan yang diatur dalam SAK etap. Baik, materi selanjutnya yaitu peranan SAK bagi UMKM. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin berkembang pula beberapa usaha yang berkembang pada masyarakat Indonesia, baik skala kecil, menengah, hingga besar. Namun, terdapat beberapa kendala selain pada modal, yaitu pada pengelolaan keuangan pada UKM, karena masih menggunakan pembukuan yang sederhana dan mengabaikan standar. Laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi akan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat membantu berkembangnya bisnis secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan beberapa kepentingan, maka IAI telah merancang SAK etap sebagai acuan oleh UKM untuk pembuatan laporan keuangan. Di sini ada beberapa manfaat SAK etap selain sebagai laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami, yaitu yang pertama, UKM dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit, juga dapat mendapatkan opini audit yang nantinya akan digunakan memperoleh pinjaman dari pihak eksternal atau bank. Yang kedua yaitu SAK etap lebih sederhana dan dalam implementasinya dibandingkan dengan SAK umum. Yang ketiga yaitu walaupun dengan menggunakan tampilan yang sederhana jika dibandingkan dengan PSAK umum, namun SAK etap masih bisa memberikan informasi yang akurat dan dalam penyajian laporan keuangan sendiri. Masih banyak UKM yang tidak menggunakan SAK etap. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu minimnya sosialisasi mengenai SAK etap. Yang kedua, pelaku UKM juga masih menganggap bahwa tidak menggunakan SAK etap tidak akan mempengaruhi usahanya yang masih dianggap bahwa laporan keuangannya sebagai laporan keuangan pribadi. Yang ketiga, mereka juga masih khawatir untuk mendapatkan karyawan yang terlatih atau khusus di bidang akuntan. Dengan kata lain, bahwa UKM menggunakan SAK etap akan membuat UKM lebih profesional lagi dalam manajerial khususnya di keuangan, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang lebih handal dalam membantu pengembangan bisnis. Selain itu juga dapat mempermudah UKM untuk memperoleh dana dari pihak eksternal. Dan keuangannya itu dia lebih efisiensi, lebih produktivitas, dan efisiensi usahanya dia juga lebih akurat lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.